I love you, Mom. I love you, Dad. I love you all. We love you more. I wanna introduce my best friend. That's right, she's my mother. You make me happy and help me grow. Thanks for being my mother. When I am sad and also when I cry, you always comfort me and I feel better. When I feel bad, when I am feeling down, you always give to me a big hug. Big hug. I love you, Mom. I love you, Dad. I love you all. We love you more. I wanna introduce my hero. That's right, he's my father. You make me happy and make me smile. Thanks for being my father. When I am sad and also when I cry, you always comfort me and I feel better. When I feel bad, when I am feeling down, you always give to me a big hug. Big hug. Shalom anak-anak dan mama-mama semuanya. Hari ini kita bakal ngerayain Hari Ayah dan Ibu alias Parents Day. Jadi kita semua harus bersyukur bahwa kita masih bisa ketemu mama papa, masih bisa ngobrol sama mama papa yang baik banget. Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita tepuk tangannya yuk. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
masih semangat kan buat memuji nama Tuhan kita? Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apakah pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hai adik-adik, sebentar lagi kita mau nonton drama nih. Sebelum kita nonton, kita ajak yuk orang tuanya, mama papanya supaya nonton bareng-bareng sama kita. Let's go and enjoy.
Pada suatu hari, ada keluarga yang sedang menonton TV bersama-sama, tepatnya di ruang tamu. Keluarganya adalah Papa, Mama, dan Kala. Ya, Kala itu aku. Aku yang sekarang sedang berbicara dengan teman-teman semua ini. Keluargaku indah dan bahagia ya, tapi itu gak akan bertahan lama. Paling 5-10 menit lagi. Kala, Superman tuh dia bisa jadi superhero bukan karena dia punya kekuatan super atau dia bisa terbang, tapi karena dia punya hati yang baik, makanya dia mau tolong orang-orang. Enggak Pak, kalau dia nggak punya kekuatan super, gimana dia bisa nolong orang-orang? Bener juga sih. Tapi kalau dia nggak punya hati yang baik, dia nggak bisa tolong orang-orang. Bahkan dia pakai kekuatan supernya untuk berbuat jahat. Ih, Papa gak ngerti deh. Loh, justru karena Papa ngerti, makanya Papa ingin kasih tahu kamu. Tuh, lihat tuh. Batman-nya terbang. Superman, Ma. Iya. Mama baru ingat. Kita belum makan siang. Pause dulu ya filmnya. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita makan siang dulu ya. Kalian lihat sendiri kan? Baru aja 10 menit kita nonton. Papa mulai lagi. Tapi kalian mau tahu nggak gimana hubungan aku dan Papa bisa pulih kembali lagi? Walaupun kalian akan sering lihat aku dan Papa ribut, tapi kita lanjutin ceritanya aja ya. Kala. Nak. Kala, itu Mama manggil kamu, Kala. Iya Pak, kenapa sih Pak? Itu Mama manggil kamu dari tadi, makanya jangan nonton YouTube terus. Pak, kalau tuh lagi... Kebiasaan deh kamu. Kalau orang tua lagi ngomong, jangan ikutan ngomong juga. Nggak baik, Kala. Pa, tadi ngomong apa sama Kala? Suaranya keras banget loh. Terus itu anaknya kayak mau nangis gitu. Iya, tadi tuh Papa pengen jelasin ke Kala, kalau di rumah tuh jangan nonton YouTube aja seharian. Itu kan Mama panggil jadi nggak denger dia. Emang Kala lagi nonton apa? Nggak tahu sih, tapi YouTube. Pa, Kala itu lagi dapat tugas sekolah. Dan tugas sekolahnya itu untuk nonton salah satu YouTube. Tadi tuh Mama manggil dia karena Mama keingetan salah satu video yang Mama pikir mungkin bisa bantuin tugas sekolah Kala gitu. Kalian lihat sendiri kan, Papa emang gitu nyebelin. Tapi aku nyebelin juga sih, jadi kita sama-sama nyebelin juga. Jadi gini, aku, Papa, dan Mama berkumpul bersama-sama. Dan aku bilang sama Papa kalau aku pengen banget dibeliin sama Papa mainan yang aku pengen banget. Jadi gini ceritanya. Pa, Ma, tolong beliin aku gameboard baru dong, soalnya teman-teman pada punya. Game board kayak apa ya? Bukannya baru kemarin ini kamu beli mainan? Iya, mainannya Kala kan udah banyak. Papa kok nggak mau beliin aku gameboard baru? Padahal Steven juga udah punya loh. Kala, Papa punya hadiah loh buat kamu. Papa, taruh di meja belajar Kala aja, Pa.
Mam, Kala kenapa ya? Tadi Papa ngasihin hadiah, dia ngomongnya nggak sambil lihat Papa loh. Malah dia suruh taruh hadiahnya di meja aja. Mungkin dia masih kesel kali sama papa. Oh, yang 2 hari lalu itu? Astaga, kan Papa maksudnya bukannya nggak mau beliin mainan buat dia. Tapi Papa mau cariin yang lebih komplit buat dia. Coba papa jelasin deh maksud papa sama dia, ya? Oke deh, nanti kalau udah ada waktu, Papa akan cerita sama dia. Makasih, Ma. Aku saat itu nyebelin ya. Padahal maksud papa bukan karena nggak mau beliin aku mainan. Tapi aku aja yang nggak mau dengerin omongan papa mama. Tapi kalian ingat Steven kan, teman aku yang tadi aku ceritain. Dia bantuin aku untuk punya hubungan lebih baik sama papa. Nih ceritanya. Steven, kamu bawa mainan apa? Ini loh, aku bawa game board yang lagi tren itu. Oh, papa mamamu baik ya Steve dibeliin mainan itu, padahal aku pengen banget. Enggak kok, mama suruh aku sisain uang jajan. Jika kurang, mama yang tambahin. Kal, itu papamu pulang. Hai papa, papa habis dari mana? Hai Kala, Papa dari kantor. Hai Steven. Halo om, Halo, Steven nanti pulang sama siapa ya? sama mama om. Tapi sepertinya mama masih di kantor. Kalau papamu nggak jemput? Papaku sudah nggak ada om. Oh, maaf ya Om nggak tahu. Nggak apa-apa om. Gini aja deh, Steve, nanti Om sama Tante sama Kala yang antar pulang ya. Sekalian kami mau makan malam nanti. Jadi Steve telepon aja Mama nanti, bilang aja nggak usah jemput. Nanti biar Om yang antar ya. Oke om, makasih ya. Oke, sama-sama. Kalian lanjutkan main, Om ke belakang dulu ya. Pa, Kala minta maaf kalau beberapa hari lalu Kala marah-marah sama papa dan gak mau dengerin omongan papa mama. Iya Kala, sama-sama. Papa juga minta maaf kalau kadang Papa suka nggak dengerin omongan Kala. Ya Pa, makasih juga ya buat hadiahnya. Kala suka banget papa udah beliin yang komplit. Sama-sama Kala. Asik, happy ending kan ceritaku. Mulai dari saat itu sampai sekarang, aku akan selalu mendengarkan omongan papa mama dan aku akan selalu nurut sama papa mama. Karena aku tahu mereka akan memberikan yang terbaik buat aku. Semoga ceritaku hari ini akan menjadi berkat buat kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Shalom adik-adik, shalom juga papa dan mama. Hari ini kita punya acara spesial ya. Nah, Kak Lisa percaya adik-adik tadi sudah menyaksikan film singkat tentang keluarga Kala. Betul ya? Nah, kalau dipikir-pikir adik-adik, kayaknya apa yang dialami oleh keluarga Kala mungkin juga seringkali dialami oleh kita dan keluarga kita. Betul nggak? Ya, papa mama juga seringkali mungkin merasa apa yang terjadi pada papa mamanya Kala dan Kala itu juga sering ada dalam keluarga kita. Nah, karena itu hari ini Kak Lisa mau ajak kita bahas sama-sama film yang tadi kita tonton, ya. Nah, adik-adik, tadi sepertinya Kala itu
mengalami perasaan kesel sama papa mamanya. Betul nggak? Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Ya, Kala mengalami perasaan yang kesel sama papa mamanya karena ada miskomunikasi antara papa, mama, dan Kala. Kala salah memahami apa yang dimaksud oleh papa mamanya. Itu ya yang kita saksikan di film tadi ya. Nah, kalau gitu adik-adik, apakah ini juga sering terjadi di keluarga kita? Adik-adik juga sering mengalami hal yang sama. Papa mama kok kayaknya nggak ngerti sih, aku lagi pengen apa? Aku lagi rasa apa, kok papa mama sepertinya nggak paham ya. Atau papa mama juga merasa, ih ini anak nyebelin banget, nggak ngerti-ngerti juga apa yang papa mama mau. Nah ini terjadi karena ada masalah komunikasi adik-adik. Nah, Kak Lisa mau cerita ya. Di keluarga Kak Lisa juga kadang-kadang apa yang terjadi di keluarga Kala juga sering terjadi dengan Kak Lisa dan anak-anak Kak Lisa. Ya, sekali waktu anak Kak Lisa juga datang marah-marah. Dia bilang, Mami tuh dengerin dulu, aku mau cerita. Nah, tapi pada saat yang terjadi itu, apa? Kak Lisa sedang ada urusan, Kak Lisa harus WA seseorang. Ya, Kak Lisa harus ngetik dan WA orang itu sembari anak Kak Lisa juga ngomong sama Kak Lisa. Dan akhirnya Kak Lisa nggak bisa perhatiin apa yang dia katakan. Ya, terus dia marah. Nah, adik-adik, pada saat kita mau ngobrol sama mama papa, mungkin kita juga harus perhatikan satu, ya, waktunya. Apakah waktu kita mau ngobrol sama mama papa itu adalah waktu yang tepat? Ya, jadi adik-adik mesti lihat apakah papa mama saat itu sedang sibuk, apa yang sedang dilakukan oleh papa mama. Kalau kira-kira waktunya nggak tepat, mungkin sebaiknya kita tunda apa yang mau kita katakan. Kenapa? Karena papa mama memang sedang sibuk, sedang tidak bisa memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, jadi pada saat adik-adik mau ngobrol, mau cerita dengan papa mama atau mau bertanya, adik-adik mesti lihat dulu papa mama sedang apa. Mungkin nggak pada saat itu aku ngobrol atau menyampaikan informasi kepada papa mama. Kalau nggak mungkin, nah lebih baik kita tunda daripada kita sampaikan terus papa mama nggak dengar karena memang mereka sedang ada kegiatan lain. Nah kalau buat papa mama mungkin apa yang mesti dilakukan? Memang pada saat kita lagi ada kesibukan kita mesti jelaskan sama anak kita. Ya, nah papa mama lagi ada kegiatan nih, papa ada urusan atau mama lagi sedang masak. Nggak bisa dulu ya ngobrol ya, sebentar setelah ini selesai kita baru akan ngobrol. Kita baru akan berdiskusi. Dengan begitu anak kita paham bahwa saat ini kita sedang tidak siap untuk menerima informasi ataupun sedang mau diajak ngobrol oleh teman anak kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kita mesti sama-sama perhatikan timingnya. Apakah timingnya tepat untuk berbicara satu dengan yang lain? Yang kedua, nah waktu itu Kala sempat salah sangka sama papanya. Betul nggak kalau di film ya? Kala pikir papa mamanya nggak mau beliin dia hadiah. Padahal maksud papa mamanya bukan nggak mau beliin hadiah. Tapi seringkali apa yang terjadi di kepala kita, di kepala adik-adik itu yang kita pikir papa mama kita juga memikirkan hal yang sama. Ya, nah jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi antara papa mama apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti tanya, apakah maksud papa benar nggak mau beliin aku hadiah? Atau apa? Gitu ya, karena yang terjadi Kala pikir papa mamanya nggak mau kasih dia hadiah. Padahal menurut papa mamanya bukan gak mau, papa akan cari hadiah yang lebih baik. Ya, papa akan cari hadiah yang lebih baik yang akan diberikan buat Kala. Nah, tapi Kala karena tidak tahu maksud papa mamanya, Kala salah menduga dan dia langsung kesel, dia langsung marah berhari-hari. Gitu ya. Jadi adik-adik, kalau kita ingin mengatakan sesuatu kepada papa mama kita dan kita rasa papa mama kita enggak paham, kita mesti jelaskan ke papa mama. Atau kita mesti tanya maksud papa, maksud mama apakah seperti itu?
Ya, supaya papa mama bisa jelaskan. Kalau papa mama sudah jelaskan, jadi adik-adik paham. Kenapa ya papa mama tidak setuju atau papa mama tidak mau belikan dan lain-lain. Jadi kita mesti tanya maksud papa mama apa. Ya, demikian juga kalau orang tua juga supaya anak tidak salah paham, tidak salah mengerti, yang mesti disampaikan apa? Menjelaskan. Menjelaskan kepada anak-anak apa yang kita maksudkan. Ya, supaya anak-anak juga jadi paham maksud dari orang tuanya apa. Yang ketiga, nah kadangkala pada saat kita menyampaikan sesuatu kita nggak lihat situasi. Kita lupa apa yang sedang dirasakan oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Ya, seringkali anak kita lagi kesel. Ya, atau justru anak kita lagi asik mengerjakan sesuatu, dia lagi main, terus kita menyampaikan informasi. Ya. John, tolong papa, tolong mama ambilkan sesuatu di kamar. Padahal kita tahu dia sedang asik bermain. Pada saat itu pasti nggak akan digubris oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena memang dia lagi asik, gitu ya, sedang bermain. Nah, kenapa kita bisa terjadi miskomunikasi? Kita rasa nih anak kita nggak mau lakukan apa yang kita minta. Kita lupa situasi apa yang sedang terjadi saat itu. Ya, ternyata kalau kita lagi asik dan diganggu pasti nggak enak banget rasanya. Ya, sama anak kita kalau sedang main diganggu juga dia pasti nggak akan lakukan apa yang kita minta karena dia sedang asik melakukan sesuatu. Ya, sama kalau papa mama juga pulang kerja lagi capek gitu ya. Terus anaknya tiba-tiba papa tolong dong ini dilakukan, ini dong dibantu. Tapi papa bilang aduh kayaknya aku lagi gak pengen bantu dia karena aku sedang lelah dan sebagainya. Anak-anak mesti lihat apa yang sedang terjadi sama papa dan mama kita pada saat kita minta sesuatu. Apakah papa mama dalam kondisi yang lagi tenang, ya, lagi sukacita, lagi punya suasana hati yang baik pada saat kita ajak bicara atau kita minta bantuan. Tapi kalau kita lihat papa mama sedang dalam kondisi yang enggak terlalu baik, dalam arti suasana hatinya lagi enggak baik, lagi lelah karena baru pulang kerja, mungkin kita mesti tunda adik-adik. Ya, kita tunda sampai papa mama sempat istirahat dulu, duduk dulu, sudah santai. Nah, barulah kita ajak papa mama berdiskusi atau ngobrol. Ya, jadi intinya adik-adik mesti peka dengan kondisi apa yang sedang terjadi pada orang tua kita. Papa mama pun harus sama peka terhadap apa yang sedang terjadi pada anak-anak kita pada saat kita akan mengajak atau menginformasikan, menyuruh sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, kalau ketiga hal ini kita perhatikan, satu, timing, kedua, suasana, dan yang ketiga adalah perasaan yang sedang ada dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, pasti komunikasi di dalam keluarga akan lebih lancar dan tidak akan terjadi miskom ya antara papa dan anak, antara anak dan orang tua, itu tidak akan terjadi kalau kita memperhatikan tiga hal tadi ya. Kak Lisa berharap apa yang kita hari ini bahas, kita hari ini diskusikan bisa menjadi bekal buat adik-adik semua, buat papa dan mama supaya mengurangi miskomunikasi yang seringkali terjadi di dalam keluarga. Gitu ya. Nah, Kak Lisa tadi sudah menyampaikan dari sisi psikologinya. Nah, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Lukas Yonatan dari sisi kerohanian. Masih semangat kan untuk mendengarkan? Yuk, kita dengarkan bareng-bareng ya. Shalom adik-adik semua, masih semangat ya? Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa, khususnya untuk papa dan mama. Nah, kalau hari ini kita tadi sudah mendengar bagaimana Kak Lisa menjelaskan tentang komunikasi yang baik. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam sebuah keluarga komunikasi itu sangat penting sekali. Ketika keluarga membangun dengan komunikasi yang salah atau miskomunikasi, maka biasanya target untuk mencapai kebahagiaan itu tidak akan terpenuhi. Nah, hari ini saya mau sampaikan pada adik-adik juga orang tua yang hari ini ikut di ibadah Happy Parents Day. Tentu ini pesan bagi kita semua.
Karena kita tahu bahwa sejak kita masuk di dalam pernikahan yang kudus, membangun sebuah keluarga, tujuan kita semua sama, yaitu membangun keluarga yang berbahagia. Nah, di dalam membangun keluarga yang berbahagia, kita tidak terlepas dari yang namanya kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan tujuan, dan semua bisa saling menopang, mengasihi, menyayangi, mendoakan. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu membangun komunikasi yang benar sesuai dengan dasar dari firman Tuhan. Jadi saya akan sampaikan apa yang menjadi tujuan dari orang tua untuk membangun keluarga yang berbahagia, khususnya membangun hubungan yang baik dan benar dengan anak-anak kita. Jadi seluruh keluarga diharapkan betul-betul bisa membangun keluarga ini dengan dasar kemurnian hati. Jadi tidak boleh ada kepura-puraan di dalam membangun keluarga. Baik itu papa, baik itu mama maupun juga kehidupan dari anak-anak. Dan hubungan yang baik dan benar adalah ketika di dalam keluarga itu terjadi satu hubungan yang akrab sekali. Jadi anak-anak akan merasa papa mama itu sebagai sahabat. Ya, kalau ada apa-apa mereka bisa cerita dengan terbuka. Apapun itu. Ya, dari masa anak-anak kecil, mungkin sampai nanti dewasa, remaja dewasa, itu semua harus terbuka. Karena itu komunikasikanlah segala sesuatu yang terbuka. Sehingga dengan demikian keluarga yang berbahagia akan dimulai dari keluarga kita sendiri. Nah, untuk itu yang utama hari ini, sebagai dasar keluarga yang berbahagia, kita tidak boleh lepas dari memuliakan Tuhan di dalam keluarga kita. Yaitu lewat apa? Firman Tuhan. Nah, mari kita mau baca di dalam Maliaki 4 ayat yang ke-6. Ya, Maliaki 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, mari perhatikan kata ia. Ia ini bukan huruf besar, ia ini bukan Tuhan. Tetapi kata ia huruf kecil ini berbicara zaman dulu para nabi menyampaikan nasihat atau pesan Tuhan. Ya, jadi ini bicara tentang nasihat. Tuhan berbicara lewat firman-Nya tentu saja nasihatnya. Karena dengan dasar kebenaran firman Tuhan, maka akan membuat hati bapa-bapa itu mengalami pemulihan terhadap anak-anaknya. Juga sebaliknya hati anak-anak akan mengalami pemulihan kepada bapak-bapaknya. Nah, dengan demikian saya percaya bahwa inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Hari ini saya tidak tahu keluarga seperti apa yang bapak-bapak, bapak dan ibu bangun, juga termasuk anak-anak sekalian. Tetapi kalau ada hal yang salah, mari kita perbaiki. Ya, dasar utama untuk kita memperbaiki adalah baik papa, mama, juga anak mengerti satu-satunya jalan untuk kita bisa pulih adalah nasihat firman Tuhan. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam keluarga kita, maka nasihat firman Tuhan itu akan membuat kita mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kita. Nah, tugas dan tanggung jawab itu akan kita bisa komunikasikan di dalam perilaku kita. Ya, di dalam tindakan kita, di dalam ucapan-ucapan kita. Sehingga baik orang tua dengan anak itu akan terjalin hubungan yang begitu mesra. Kenapa? Karena ada nasihat firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan anak. Anak harus ambil bagian tanggung jawab sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Jadi sekali lagi tadi dikatakan bahwa firman Tuhanlah yang akan memulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Ya. Nah, untuk itu mari kita mau melihat dulu dari segi anak, tanggung jawab dari segi anak. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ini tanggung jawab anak-anak ya, dari anak-anak kecil sampai remaja harus praktekkan tentang nasihat firman Tuhan ini. Alkitab berbicara begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah,
Anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata firman Tuhan berbicara hari ini gini, kata menghormati itu berbakti. Kata menghormati adalah jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Kata menghormati biarlah lewat tindakan kalian, kehidupan kalian, orang tua itu mendapatkan kebahagiaan. Kata menghormati tentu saja akan membuat gini, kalian memberi perhatian yang begitu serius, kalian memberi pengertian yang begitu luar biasa kepada orang tua. Artinya kalau zaman sekarang dikatakan gini, bahasa kasihnya. Nah bahasa kasihnya apa? Jangan mempermalukan orang tua. Ya, lewat tindakan-tindakan kita, lewat aktivitas perilaku yang kita kerjakan. Mari kita buat orang tua bangga. Dengan menghormati orang tua itu bisa gini, sekolah kalian adalah sekolah yang benar-benar diberkati Tuhan karena kita betul-betul jujur di dalam sekolah. Kita tidak nyontek, kita belajar baik-baik, kita sungguh-sungguh di dalam belajar. Ya, ketika kita menimba ilmu dengan baik dan benar. Dan jangan lupa setiap kita mau belajar kita berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan. Nah ketika tuntunan Tuhan datang, saya percaya hikmat Tuhan akan membuat kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah waktu kita berdoa juga takut Tuhan ada pada kita semua. Sehingga sungguh-sungguh kita hanya berharap kepada Tuhan dan kita akan belajar dengan baik. Nah komunikasikan ini dengan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab kita. Saya percaya orang tua pasti senang ketika kalian sekolahnya baik. Orang tua kalian pasti bangga ketika kita mengerjakan bagian kita dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, nggak bolos, nggak banyak alasan untuk tidak hadir di sekolah. Tapi justru kita sungguh-sungguh belajar. Walaupun ada keterbatasan hari ini karena pandemi, nggak jadi masalah. Karena yang menentukan kita maju atau tidak adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang tua dan kita mendasarinya dengan nasihat firman Tuhan. Itu bagian dari anak-anak semua ya. Nah kita melihat bagian dari orang tua. Di dalam Kolose 3 ayat 21. Ini tanggung jawab om, tante, juga semua orang sebagai orang tua ya. Firman Tuhan berbicara begini. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, saya juga orang tua, saya juga papa. Apa sih yang dimaksud dengan menyakiti hati anak? Saya tidak pernah pukul anak tuh. Saya rasanya tidak pernah nyakiti dia. Nanti dulu, kata menyakiti bukan masalah soal mukul dan tidak mukul. Tapi bisa saja perkataan kita menyudutkan dia. Perkataan kita menghakimi dia. Perkataan kita tidak memberikan dia kesempatan untuk memberikan alasan. Kadang-kadang kita menyudutkan mereka. Membawa dunia mereka kepada dunia kita. Kita bisa marah kepada anak kita. Karena tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan. Dasarnya bukan sebetulnya kasih. Tapi dasarnya adalah karena kita berdiri sebagai pribadi yang memegang otoriter. Kita menganggap kita yang punya kuasa. Kita menganggap orang tua adalah prioritas tertinggi dalam keluarga. Padahal itu salah. Karena dunia anak dengan dunia orang tua itu tidak sama. Nah mari kita mau belajar supaya kita bisa mengartikan bahasa kasih kita juga kepada anak-anak. Seperti tadi bahasa kasih anak-anak kepada orang tua membuat kita bangga dengan pendidikan yang baik. Ya, nah sekarang bahasa kasih dari orang tua kepada anak adalah memberikan nasihat yang baik dan benar, memberikan pendidikan yang baik dan benar, mendidik mereka, mengajarkan mereka dengan hidup takut akan Tuhan, mengajarkan kepada mereka untuk mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang tuanya. Nah dengan demikian juga kita percaya tiap malam ajak anak-anak untuk berdoa. Bawa masuk di dalam mesbah keluarga. Tidak usah harus tunggu malam, kita mau tidurnya nanti malam, tidak usah.
Nah mari belajar mungkin di waktu senggang setelah makan malam, setelah nonton TV jam setengah 8, mereka mau tidur jam 8. Mari bawa anak-anak masuk di dalam mesbah doa supaya anak-anak mengerti betapa pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Itu tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Komunikasikan kasih Tuhan kepada anak-anak dengan baik dan benar. Dan saya percaya walaupun kita punya otoritas sebagai orang tua, tapi pakai otoritas ini dengan bahasa kasihnya Tuhan, bukan semena-mena. Kita tahu bahwa seringkali kita memaksakan kehendak kita. Padahal pada saat orang tua memaksakan kehendaknya, dalam tanda petik kadang-kadang itu menyakiti hati anak-anak. Tapi mari kita mau belajar mulai hari ini. Saya percaya sebagai orang tua, kadang sadar atau tidak sadar kita seringkali memaksakan kehendak kita dengan bentakan. Waktu anak kita nilainya mungkin kurang, kita langsung hakimi dia. Anak yang bodoh dan lain sebagainya. Itu hati-hati. Kalau ada perkataan seperti itu, papa mama harus bertobat. Karena saya percaya Tuhan menciptakan manusia adalah serupa dengan segambar dari Dia. Dan saya percaya bahwa anak-anak pun adalah bagian dari rencana Tuhan. Mari tugas dan tanggung jawab orang tua adalah mengkomunikasikan kehadiran Tuhan di dalam hidup anak-anaknya. Saya sangat rindu orang tua juga betul-betul hari ini tidak kehilangan kasih Tuhan di dalam mendidik anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, bahwa suasana kasih itu ada. Nah pagi-pagi ketika anak-anak mau sekolah jangan lupa, kalau ibu bapak mau tumpang tangan. Saya setiap hari tumpang tangan sama anak saya, berkati. Supaya Tuhan memberkati dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, diberikan kepandaian seperti Daud. Sehingga kita akan memberkati anak-anak kita. Kita enggak usah lihat hasilnya. Tapi bagian kita orang tua adalah memberkati anak-anak. Itulah tugas kita. Dan saya percaya saat berkat itu turun kepada anak-anak, anak-anak akan bisa fokus di dalam belajarnya. Nah hari ini sebagai keluarga yang sudah dipercaya oleh Tuhan, punya istri, laki, orang papa punya istri, orang tua, mama, papa punya anak, itu adalah tugas tanggung jawab kita semua. Ya, saya percaya bahwa Tuhan mau betul-betul kita membangun sebagai keluarga yang berbahagia berdasarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu hari ini mari papa mama juga anak-anak kita mengadakan rekonsiliasi ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hubungan antara papa dan mama. Tetapi saya melihat ada begitu banyak keluarga yang hari ini kelihatannya baik-baik. Tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari mereka itu bisa berpura-pura. Orang tua bisa berpura-pura mengasihi anak. Anak bisa berpura-pura hormat sama orang tua. Nah ini akan berdampak di masa depan. Keluarga ini akan betul-betul menghadapi kehidupan masa depan yang suram. Tapi hari ini jangan gengsi, jangan merasa kita punya harga diri lebih dari anak-anak. Kalau kita hari ini menyadari bahwa kita salah di dalam mendidik anak. Begitu juga anak salah di dalam mengartikan ya nasihat, pendidikan, arahan dari orang tua. Ya, kita sungguh-sungguh membuka hati kita, kemudian minta Tuhan memulihkan hubungan kita. Ya. Nah, mari saya mengundang orang tua yang ada hadir di rumah, juga anak-anak bangkit berdiri. Kalau boleh papa, mama, dan anak bisa peluk. Ini waktunya untuk kita minta Tuhan hadir. Saya percaya walaupun saya ada di gereja, tapi Tuhan pun hadir di tengah-tengah kehidupan rumah ibu bapak. Firman Tuhan berkata, ketika aku ditinggikan, ketika aku dimuliakan, aku akan menjaga rumah ini selama-lamanya. Untuk itu mari tinggikan Tuhan dan biarlah Dia yang memulihkan hubungan papa, mama, juga orang tua dan anak. Ya, mari peluk anak-anaknya.
Bapa yang baik, aku percaya sebagai manusia yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, Tuhan punya rencana yang hebat atas hidup kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga Tuhan memberikan kami keturunan, Tuhan memberikan anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai orang tua hari ini hamba mewakili, hamba minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini sebagai orang tua, kami mendidik anak-anak kami dengan otoriter. Kami memaksakan kehendak kami sebagai orang tua yang merasa punya otoritas. Sehingga anak-anak tersakiti. Pagi ini, hari ini, kami mau minta ampun di hadapan, pulihkan kami di hadapan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan hati kami. Biarlah nasihat firman Tuhan itu mengubah sudut pandang kami sebagai orang tua. Untuk berbahasa kasih kepada anak-anak. Karena sungguh-sungguh hanya Tuhanlah yang membuat kami mengerti. Bahwa tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Mendidik mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Menghadirkan mereka juga di dalam keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan. Sehingga kami sekeluarga akan menikmati keselamatan itu. Hamba juga berdoa mewakili anak-anak. Mungkin sebagai anak-anak kami bandel. Seringkali kami berpura-pura. Seringkali kami berbagai alasan untuk menutupi kebohongan kami. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kami bahwa untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia berdasarkan firman Tuhan, kami harus jujur di hadapan orang tua. Untuk itu sebagai anak kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami supaya kami mengerti sebagai anak kami akan belajar menghormati orang tua, memelihara mereka di dalam damai sejahtera Kristus. Dan sebagai orang tua kami sebagai anak-anak kami akan belajar untuk tetap menghadirkan Tuhan sehingga orang tua kami menjadi bangga atas kehidupan yang kami jalani. Untuk itu kami minta ampun di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan hubungan kami. Pulihkan hubungan kami. Mari kalau Bapak, Ibu Bapak mau berbicara pada Tuhan. Saya berikan waktu sejenak. Berdoa, berkati anak-anakmu. Berkati anak-anakmu. Lepaskan berkat. Sebagai anak-anak mari, ambil waktu juga untuk minta ampun di hadapan Tuhan. Minta maaf dan berjanji kepada orang tua untuk perubahan di dalam hidupmu. Say thank you sama orang tua. Katakan aku bangga punya orang tua seperti papa mama ini. Yang mengajarkan tentang kasih Tuhan. Yang menghadirkan Tuhan. Aku bangga akan papa. Aku bangga akan mama. Terima kasih papa mama. Terima kasih. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus berlimpah-limpah. Sehingga kami percaya hari ini menjadi hari yang istimewa. Karena keluarga demi keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Dan satu saat kami akan tampil sebagai keluarga yang berhasil di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati seluruh para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian melayani di hari ini. Tuhan juga memberkati Kalisa yang sudah menyampaikan pesan-pesan secara psikologi. Kami percaya itu pun diperlukan oleh anak-anak untuk mengerti bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka berpikir. Dan aku percaya berkat Tuhan turun atas keluarga Kak Lisa, memberkati juga semua tim GUW, juga tim musik semua diberkati
Operator diberkati semuanya, kameramen diberkati Tuhan, tim produksi juga diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari anak-anak dan ibu bapak, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih anugerah, damai sejahtera, serta sukacita yang dari Allah Bapa turun berlimpah-limpah atas setiap hidup kita semua. Dan melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, terpeliharalah keluarga lepas keluarga. Dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menjaga setiap keluarga untuk tetap setia mengikut Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pesan dari Bapak Gembala kita dan juga dari Cilisa. Aku juga sama nih merasa diberkati sekali dan aku juga pernah mengalami hubungan yang kurang baik dengan papa mamaku, tapi aku percaya juga puji Tuhannya hari ini Tuhan terus-menerus memulihkan dan aku percaya juga adik-adik dan mama papa di rumah juga pasti akan mengalami pemulihan yang lebih lagi. Jadi mari sama-sama kita bangkit berdiri. Papa mamanya juga, adik-adik semua kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus selalu memulihkan setiap hubungan kita. Amin. Kita harus bersuka cita sebab Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan
adik-adik. Hayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Happy Sunday and God bless you. Halo Kids. Kandre, Ya, penasaran nggak sama pemenang lomba foto di Parents Day? wah udah ada pemenangnya ya Kak ya? Udah dong. Oh, gimana kalau kita lihat sama-sama siapa yang menang kali ini? Oke. My mother, you make me happy and help me grow. Thanks for being my mother. Selamat ya buat adik-adik yang udah menang. Iya nih, selamat juga nih dari Kak Andre. Tapi untuk adik-adik yang belum menang, jangan bersedih hati, jangan kecil hati. Karena betul. kita masih ada games-games seru dan menarik ke depannya. Kak Justin, betul ya? Betul dong. Jadi nanti di acara Natal akan ada lomba kostum Natal terbaik yang adik-adik bisa ikutin, oke? Iya, jadi adik-adik pastikan untuk ikutin lombanya ya. Iya. Oke, segitu aja info dari kita. Kita mau pamit. Happy Sunday and God bless you.